Oke guys, kembali lagi di AZAfi channel ya, channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas partai dari Judith Polgar ya. Ini adalah pemain favorit aku, Judith Polgar versus Shahriar Namedjarov ya. Oke, sebelum ke partainya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Oke, langsung aja ke partainya. Di sini Judith Polgar memegang buah putih ya, sedangkan Shahriar Namedjarov memegang buah hitam. Langsung aja, Judith Polgar mengawali langkah dengan E4 dibalas dengan E5, lalu kuda F3 dibalas dengan kuda C6. Lalu Judith Polgar melakukan langkah gajah B5 ya, yang dimana ini adalah termasuk ke dalam varian Ruy Lopez ya. Lanjut, hitam mengusir gajah ya. Di sini gajahnya mundur. Selanjutnya hitam melangkah kuda F6. Dan balasan dari putih adalah rokade ya. Tentunya di sini Judith Polgar dikenal sebagai pemain yang agresif ya, brutal gitu. Mainnya brutal, makanya aku sangat mengidolakan Judith Polgar. Selanjutnya hitam menjawab dengan memakan kuda di E4. Maksud saya memakan pion di E4 menggunakan kuda ya. Langkah ini sebenarnya sedikit lemah ya, karena biasanya kalau masih di awal-awal mungkin pengembangan perwira dulu bisa dengan melangkahkan gajah E7 mungkin, tapi dia berani mengambil keputusan atau mengambil variasi dengan memakan pion di E4 ya. Kita lihat jawaban Judith Polgar yaitu D4. Langsung mendobrak sentrumnya ya. Lanjut, jawaban hitam yaitu B5 mengusir gajah. Otomatis gajah Judith Polgar mundur ya ke B3. Di sini gajah mengancam petak ini nih. Nah, petak itu petak F7 ya, yang mana itu adalah petak rawan ya. Selanjutnya langkah hitam adalah D4 ya, menghalanginya dengan melangkahkan D4, tetapi di sini Judith Polgar mendobraknya dengan DX E5 ya. Selanjutnya hitam melangkahkan gajah ke E6. Ini masih dalam awal-awal ya. Langsung putih menjawabnya dengan kuda D2 ya. Ini langkah yang logis untuk mengembangkan buah ya, mengembangkan perwira. Ini adalah langkah yang logis ya. Selanjutnya lihat di sini jawaban hitam adalah mundur kuda ke C5 ya, dengan tujuan mengancam gajah. Tetapi di sini ada langkah yang cukup mengejutkan ya dari Judith Polgar yang memang dikenal sebagai pemain yang brutal ya. Dia melangkahkan boom pion C3 dulu. Dia mempersiapkan langkah-langkah untuk langkah yang mengejutkan selanjutnya. Lalu dibalas dengan D4. Di posisi seperti ini langkah yang mengejutkan itu muncul ya, yaitu boom kuda G5. Kita lihat di sini kuda G5 ya, cukup menarik. Dia menyerang gajah ini dan pion F7 sekaligus ya. Tetapi
posisi kuda ini tanpa pengawalan ya, itu seperti diberikan gratis saja terhadap menteri. Di sini jawaban hitam adalah gajah D5. Kenapa dia menjawab gajah D5? Ya, sekarang kita bahas bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, kita balikan dulu langkahnya. Jika dia memakan kuda di sini, seperti itu, maka jawaban putih itu pasti akan menteri ke F3 ya. Yang ini adalah tujuannya mengancam kuda, mengancam skak, mengancam benteng juga ya. Dan jika jawaban hitamnya mundur seperti ini, maka bisa saja putih langsung tembak skak seperti itu. Memang putih mengorbankan satu perwira ya, tetapi secara posisi putih sangat menekan. Ini sangat baik sekali. Maka dari itu jawaban hitam adalah jawaban hitam adalah maju gajah ya. Gajah D5. Jadi kudanya tidak dimakan ya. Kita lanjutkan. Sini jawaban putih yaitu semakin brutal lagi ya. Dia mengorbankan lagi kudanya, memakankan ke pion F7 ya. Di sini hitam tentunya tidak mau pion posisinya terus secara menerus dihancurkan oleh kuda nakal dari Judith Polgar ini. Dia melangkahkan raja ya, raja memakan kudanya. Dan di sini Judith Polgar jelas skak menggunakan menteri ya. Gajah tidak bisa memakan menteri ya. Dia melakukan garpu terhadap menteri, terhadap gajah dan raja ya. Gajah tidak bisa memakan menteri karena terkena pinning ya oleh gajah putih. Selanjutnya jawaban hitam yaitu maju raja ke E6 ya, karena dia pun ingin membela gajahnya ya, tidak ingin dibiarkan seperti itu saja. Dan di sini Judith Polgar terus menyerang dengan melangkahkan menteri ke G4 ya, skak. Jawaban putih adalah mundur ke F7. Padahal ini jika dia mundur langsung ke E7 ya, enggak ke F7, itu mungkin partainya masih kuat ya, lebih bisa bertahan lebih kuat lagi gitu maksudnya. Lanjut, jawaban Judith Polgar adalah skak. Yang namanya Judith Polgar memang terkenal agresif ya. Dia sekali menekan, sekali menggigit itu tidak akan pernah dilepaskan ya. Terus saja ditekan. Skak, posisi raja hitam memang udah nggak enak ya, udah kayak gini, udah kayak gimana, susah solusinya ya. Dia geser ke E7. Ini telatnya, seharusnya tadi dia langsung aja geser ke E7. Lalu jawaban putih maju pion ya. Tentunya ini sangat menekan ya, menambah tekanan kepada raja ini. Raja semakin dibuat tidak nyaman oleh Judith Polgar ya. Lalu dia memakannya menggunakan gajah. Dan langkah Judith Polgar adalah ya melakukan pinning. Ini adalah langkah yang logis, lagi-lagi logis ya. Memang melakukan pinning, menambah tekanan terhadap raja seperti ini. Lalu langkah hitam adalah maju ke D6 ya, menteri D6 dengan membela gajahnya ya. Ini sangat logis. Dia memakan gajahnya seperti ini. Dan jawaban dari hitam adalah tentu dimakan oleh kuda. Nah, di posisi seperti ini Judith Polgar menambah tekanan lagi dengan melangkahkan kuda ke E4 ya, ster, menambah tekanan kepada menteri. Di sini menteri hitam mengajak peraduan ya, mengajak pertukaran, mengadu menteri dengan menteri putih. Tapi jawaban yang lagi-lagi pemain agresif satu ini memang bikin geleng-geleng kepala. Jawaban Judith Polgar yaitu skak menggunakan gajah hitam yang luar biasa. Semua perwira Judith Polgar ini sangat aktif untuk menyerang ya, kita lihat saja.
jawaban hitam adalah tentunya bergeser aja ya. Pasti bergeser. Tidak mungkin dia menutupnya menggunakan menteri ya. Semakin runyam posisi. Dan di posisi seperti ini, langkah brilian dari Judith Polgar muncul kembali. Yaitu dia kuda C5 skak. Dia kembali mengorbankan kudanya lagi-lagi. Dia berani berkorban, berani menekan ya. Selanjutnya jawaban hitam adalah gajah makan kuda C5 ya. Memang itu kuda berbahaya dan harus dimakan. Di sini Judith Polgar melangkahkan skak menteri F7 ya. Dia belum tertarik ya dengan menteri yang terancam seperti itu. Padahal kalau misalnya mau menang muda atau menang secara materi ya tinggal makan aja menterinya gitu loh. Cepat kan maksudnya. Tapi dia belum tertarik dengan menteri itu, dia lebih senang menekan gitu. Jawaban hitam tentunya dia maju ke D6 ya. Padahal jika mau mengakhiri tekanan, mau bernafas lah gitu intinya, dia bisa lari raja ke C8 ya. Tapi mungkin dia kehilangan menteri dan beberapa perwira lainnya ya. Dibandingkan dia maju seperti ini, malah menurut saya lebih tertekan ya, lebih sangat tertekan. Selanjutnya Judith Polgar, skak, lagi-lagi belum tertarik dengan menteri itu ya, menarik sekali ini. Dia lebih memilih langkah gajah E7 ya, skak. Di sini Judith Polgar melangkah maju raja ya. Ya, kenapa dia melangkah maju raja? Karena jika dia memakan ini seperti ini, maka ini akan dimakan menteri. Kalau dia gini, nantinya dia ada zaman skak seperti ini ya. Dia lari kemana misalnya, nanti kuda yang ini kena ya. Makanya dia memilih langkah ini ya, raja ke D5 maju. Tapi setelah hitam melangkah ke D5 ini, hitam menyerah dan Judith Polgar sebagai putih memenangkan pertandingan ini. Nah, sekarang kita bahas sama-sama mengapa hitam menyerah. Karena ini serangannya udah bertubi-tubi ya. Kalau dia maju ke sana, pasti Judith Polgar skak ke F3. Yang mana di sana ada ancaman mati ya. Matinya di mana? Ya kalau misalnya dia menghalangi dengan seperti ini ya jelas lah itu menteri kena, itu kalah ya. Tetapi kalau misalnya dia maju ya ke sini, dia maju ke sini, ya dia mati pakai pion gitu maksudnya, kayak gini gitu kan, nggak bisa direkayasa ya ini skak seperti ini. Susah sih kalau udah gini, harusnya memang udah nyerah tadi benar. Di posisi seperti ini lawan dari Judith Polgar ya itu sebagai hitam menyerah dan Judith Polgar memenangkan pertandingan. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari aku. Kalau ada diskusi ataupun apapun itu, ditulis saja di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Ya, segitu dulu. Bye-bye, jangan lupa di subscribe.